Mandi di kolam airnya hangat, lebih hangat di kala pagi. Yang jawab salah kok kayaknya kurang semangat. Supaya semangat saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini bulan mulia, alangkah baiknya kita tambah pahala. Allah suka yang ganjil, maka saya tambah sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, rekan-rekan sekalian yang saya banggakan, pertanyaan pertama langsung menantang, ya. Kayaknya langsung pertanyaan pamungkas, gitu ya. Intinya kan begitu ya, Bapak Ibu ya. Bagaimana kita seorang sales, seorang penjual, seorang yang memiliki sesuatu yang ingin kita sampaikan kepada orang lain dan orang lain mau menerima dan mengikuti apa mau kita, kan begitu ya Bapak Ibu ya. Bukan hanya seorang sales yang menjual barang, tapi mungkin kita juga punya jasa tertentu, kita punya keahlian tertentu, bahkan kita punya keinginan tertentu. Bagaimana kita mampu pertama memahamkan orang lain, yang kedua menyenangkan orang lain, baru nanti yang ketiga mempengaruhi orang lain, yang di situ kita akan mendapatkan apa yang kita mau. Kalau kita sales berarti bagaimana bisa closing. Kalau kita nanti calon mantu, bagaimana bisa closing mertua, kan begitu, dan seterusnya. Jadi memang dalam public speaking ini bukan sekedar berbicara di depan umum, tapi juga sebenarnya prinsipnya bisa kita gunakan untuk berbicara one on one, 1-2 orang yang kita ajak bicara. Prinsipnya sama, ya. Hanya saja mungkin nanti pilihan kata, kalimatnya berbeda. Maka memang nanti setelah public speaking ada next level trainingnya, namanya interpersonal communication. Jadi ini lebih dalam lagi, spesialisasi ibarat dokter. Nah, kita berbicara tentang public speaking. Nah, sehingga nanti urutannya sebelum kita bagaimana kita bisa mendapatkan sesuatu dari orang lain yang kita ajak bicara, pertama kita harus punya tujuan dulu. Itu Pak, bagus ya. Pertama kita tujuannya apa nih? Apakah jualan, gitu ya? Apakah kita negosiasi? Apakah kita ini nanti ingin ada hal lain? Pertama kita tahu tujuan kita dulu. Yang kedua, lalu kita pahami dulu calon pembeli kita, calon orang yang akan kita bicara. Kita pahami keinginannya, problemnya, problematika dan sebagainya, sehingga dari situ kita punya pintu masuk, mulainya ngomong dari mana. Nah, yang ketiga, lalu kita ketahui nanti bagaimana menyusun kata-katanya. Nah, ini 3 prinsip yang harus kita ketahui terlebih dahulu bagaimana sebelum closing itu. Nah, intinya memang bagaimana kita berbicara ini efektif. Efektif itu artinya tidak terlalu banyak waktu, tidak terlalu banyak kata-kata, tapi maksud kita tercapai. Jadi bagaimana kita bicara yang efektif, 1. Bagaimana kita bicara yang meyakinkan, 2. Bagaimana kita bisa punya statement berbicara ini fokus kepada tujuannya. Jadi insya Allah di bagus ini itu ada ilmunya. Itu yang jelas bisa gitu kan jawabannya. Baik, terima kasih atas jawaban dari Pak Muhammad Zuri dan pertanyaan dari Pak Profes. Semoga ada yang bertanya lagi seputar public speaking, seputar komunikasi. Kalau tidak ada, saya sedikit menambahkan dari jawaban ini.
saya mendapatkan dengan beberapa kutipan. Banyak orang mengatakan cinta itu buta, betul Bapak Ibu? Kalau Agnes Monica itu mengatakan cinta itu kadang nggak ada logika. Saking nggak ada logikanya Bapak Ibu, saking nggak ada logikanya, tai kucing rasa coklat. Apapun orang yang dicinta itu meminta sesuatu maka diberikan. Ya, itulah ketika seseorang sudah jatuh hati, sudah jatuh cinta. Jadi pada intinya gini, seseorang ketika sudah menyukai seseorang itu, maka dia akan memberikan apapun yang ia minta. PR kita, ketika kita pengen jualan kita closing, apa yang akan kita sampaikan mau diterima, ide kita mau diterima orang lain, maka yang pertama kita lakukan adalah bagaimana levelnya disukai terlebih dahulu, sehingga kita mendapatkan level tadi yang hingga dipercaya. Baru setelah itulah kita akan mendapatkan tadi closingnya. Oke? Nah, itu teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, monggo ada pertanyaan lagi tentang public speaking. Yakin? Tidak ada? Wah, kalau tidak ada, saya Husnudon ini sudah paham dan mahir-mahir tentang public speaking. Oh, dia monggo, Mas. Oh, betul. Saya seperti tak kira. Oh, gitu ya, nyamuk ya. Ya, monggo silakan. Ada yang mau bertanya? Caranya ya, gimana sih caranya kita itu melakukan public speaking? Ada yang mau jawab? Saya mau bertanya nih kepada, nah saya jalan-jalan ya. Biasanya yang depan yang ditanyain ya. Hari ini yang belakang aja ya. Mas, kira-kira gimana caranya sehingga kita tuh bisa percaya diri di depan umum? Menurut Mas, Mas siapa namanya? Mas Rizal, menurut Mas Rizal, Mas Rizal. Oke ya. Ada yang mau menjawab? Gimana sih caranya kita tuh lebih percaya diri? Gak grogi, gak deg-deg. Saya dulu kalau di depan banyak orang, Bu, Pak, gempa lokal, nemplek, ya ini seperti ini mic-nya. Yang lain pada anteng tenang ya, saya diri sendiri. Nah, gimana caranya? Ada yang mau jawab? Tidak ada? Mau tahu caranya? Mau tahu caranya? Mau atau mau banget? Iya gitu loh jawab ya kan? Aktif ya. Jadi bertanya kami jawab, kami bertanya teman-teman juga menjawabnya. Bagaimana caranya? Salah satunya sudah ditunjukkan oleh Ustadz Rosid tadi. Apa? Supaya kita agak grogi. Tadi disampaikan oleh Ustadz Rosid. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketika kita berzikir kepada Allah itu bisa menghasilkan ketenangan. Dengan tenang kita sudah meruntuhkan rasa grogi itu. Tapi ada jawaban yang lain tentunya. Tidak hanya itu, tapi juga ada lainnya. Ya, monggo dari Pak Komar ada yang mau sampaikan Pak. Tentang bagaimana kita meningkatkan rasa percaya diri kita. Selain kita tadi, salah satunya adalah berzikir. Itu benar-benar powerful dan itu saya lakukan. Benar, saya lakukan. Setidaknya kita berdoa sebelum kita berbicara. Itu. Jadi kita berzikir selalu koneksi dengan kepada Allah, maka insya Allah hati kita menjadi lebih tenang dan kita lebih powerful ketika berbicara di depan Allah. Ada tambahan dari Pak Umar? Ya, grogi ini memang menjadi tantangan pertama yang harus ditaklukkan. Karena percaya diri ini pondasi awal, pondasi utama keberhasilan kita berbicara. Mungkin kita seorang yang sudah mampu merangkai kata dengan indah. Mungkin kita sudah punya pengetahuan yang cukup tinggi dengan apa yang akan kita sampaikan. Tapi ketika menyampaikannya dalam kondisi grogi, kondisi ketakutan dan sebagainya, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ambiar hilang. Nah, maka benar bagaimana grogi ini bisa kita kuasai. Memang kenapa sih orang itu grogi dan gejalanya apa saja yang harus kita kenali. Karena masing-masing orang beda-beda. Ada yang groginya itu gempa lokal,
gempa lokal, nggak gemeteran, tapi ada yang ngeblank. Mungkin nggak gemeteran, nggak ngeblank, tapi mungkin ada yang ngomongnya belibet, macam-macam dan sebagainya. Sehingga ini perlu kita ketahui. Maka salah satu cara yang paling mudah, mau Bapak Ibu, cara yang paling mudah ya, bagaimana kita bisa tenang dulu. Pertama, orang grogi itu ada dua faktor. Satu, faktor pikiran, mindsetnya ya, itu yang pertama, dan ini yang paling dominan sebenarnya. Yang kedua, faktor teknis, faktor fisik saja. Jadi sebenarnya faktor fisik ini yang kelihatan di luar, tapi sebenarnya grogi ini kan aktivitas dalam, aktivitas perasaan, aktivitas mental, tapi muncul keluar jadi grogi, jadi ngeblank, jadi macam-macam dan sebagainya. Nah, maka cara yang paling mudah itu dengan menenangkan diri. Maka salah satu caranya itu dengan olah nafas. Tarik nafas dari hidung, ditahan sejenak, dihembuskan lewat mulut, berulang-ulang dengan relaksasi. Tangannya di atas perut supaya merasakan perut kembang kempis. Narik itu kembung perutnya, keluar itu kempis perutnya. Dengan demikian, ketika kita dalam proses pernafasan, setidaknya mengalihkan fokus. Orang grogi itu kenapa Bapak Ibu? Kan karena takut ya, takut nanti nggak bisa, takut nanti ngomongnya nggak lancar, takut nggak tahu apa yang mau diomongin, takut, akhirnya grogi. Walaupun sebenarnya itu lebih banyak karena pikiran hantu yang kita ciptakan sendiri, mengada-ada. Seperti itu. Nah, maka ketika kita pernafasan, kita akan lebih fokus, setidaknya tidak ingat ketakutan itu, sehingga ada kesempatan mengumpulkan kekuatan, memulihkan percaya diri. Nah, kalau dalam training kami ada 6 cara mengelola grogi menjadi percaya diri. Maka biasanya training public speaking itu memang tidak cukup sejam 2 jam, bahkan minimal 2 hari, gitu. Untuk memang benar-benar bisa. Nah, itu salah satu cara paling sederhana. Ya. Nah, yang kedua, mindset. Ini Bapak Ibu, cara berpikir kita. Kenapa sih? Dan fakta ketakutan itu seperti apa? Ini harus kita sadari. Jadi kalau ada orang yang mengatakan takut, grogi, minder dan sebagainya, itu manusiawi, itu wajar. Karena namanya manusia, yang namanya rasa takut ini fitrah, bawaan manusia. Gak mungkin ada orang yang gak punya rasa takut, gak mungkin. Sehingga inilah yang menjadi pembeda antara pemberani dan penakut, antara pemenang dan pecundang, antara orang yang sukses dan orang yang gagal. Kira-kira kalau sukses sama gagal pilih yang mana Bapak Ibu? Kalau pemenang sama penakut pilih yang mana Bapak Ibu? Pemberani sama penakut pilih yang mana Bapak Ibu? Dimulai dari mindset dulu, cara berpikir. Apa bedanya cara berpikirnya? Orang penakut sama pemberani, pecundang sama pemenang. Cara berpikirnya begini. Orang yang pemenang, sukses, pemberani, itu menyadari rasa takutnya, tapi tidak dibiarkan, sehingga menghentikan langkah majunya. Sedangkan orang yang gagal, orang yang penakut, orang yang tidak berani, itu menyadari rasa takutnya ada, tapi dibiarkan, sehingga menghentikan langkah majunya. Jadi sebenarnya orang yang sukses, orang yang pemenang itu pun punya rasa takut, sama. Tapi bedanya apa Bapak Ibu? Mereka tidak membiarkan rasa takut itu menghentikan langkah majunya. Ya, saya memang masih takut. Ya, saya memang grogi. Tapi saya harus cari cara gimana caranya mengendalikan grogi saya. Dimulai dari situ dulu. Sehingga dengan itu dia setidaknya mau belajar. Dia setidaknya berani melangkah, berani memulai dulu.
Nah itu salah satu triknya. Nah yang kedua adalah mengetahui caranya. Maka berbicara ini ada tiga bagian yang harus kita ketahui. Satu, bagian pembukaan. Yang kedua, bagian isi utama. Yang ketiga, bagian penutupan. Kalau dalam public speaking namanya teknik opening, body materi, sama closing. Nah, sehingga ketika kita mau mengucapkan kata-kata pertama, ini sudah kita sengaja kata apa yang terucap dari lesan kita. Maka dalam teknik public speaking, dalam kursus kita itu ada 12 jurus. Bagaimana pembukaan itu, satu, bisa menarik, dua, itu mencairkan suasana, ketiga, menyampaikan maksud utama. Nah ini baru dikatakan itu kata pembukaan yang berhasil. Jadi begitu kita ngomong pertama, kalau tidak menarik perhatian, kalau tidak mencairkan suasana, kalau tidak bisa mampu menyampaikan pesan utama, belum dikatakan kata pembuka. Jadi begitu sekali ngomong, orang langsung oh asik nih gitu. Begitu sekali detik menit pertama ngomong, oh katanya saya enak nih didengar dan seterusnya. Nah kalau kita bisa ngomong dan membuat audien kita, orang yang kita ajak bicara ini punya 3 rasa ini. Apa tadi yang pertama Bapak Ibu? Rasa menarik, tertarik untuk mendengarkan, rasa asik, terus rasa penasaran, ingin tahu apa yang disampaikan. Nah ini jurus opening namanya. Kalau enggak 3-tiganya, cuma salah satu, belum, harus ketiga-tiganya. Maka kursusnya nggak cukup sehari, cuma ada minimal 2 hari gitu ya. Nah, maka ibaratnya memang nanti mungkin semacam basa-basi, tapi memang basa-basi yang produktif, bukan basa-basi yang basi. Itu betul ya. Nah, salah satu jurus nih untuk pembukaan, ya, itu ada namanya jurus pertanyaan. Jadi Pak Bagus, kalau kamu jualan ketemu orang, kira-kira produknya apa Pak? Yang mau dijual? Minyak goreng. Oke. Nah pertanyaan ini untuk pembukaan ada syaratnya. Satu, pertanyaannya itu harus sederhana. Yang kedua, pertanyaannya bentuknya retorika. Nggak boleh pertanyaan sungguhan, nggak boleh. Tapi pertanyaannya sederhana dan retorika. Tidak boleh pertanyaan sungguhan. Pertanyaan sungguhan itu bagaimana? Pertanyaan sungguhan itu gini, Bu, kira-kira minyak goreng yang berkualitas itu gimana ya? Itu pertanyaan sungguhan, nggak boleh. Jadi begitu ketemu awal kok langsung tanya kayak gitu, istilahnya haram, nggak boleh. Karena ini membuat orang yang kita ajak bicara pasti nggak nyaman. Maka pertanyaannya harus sederhana dan retorika. Sederhana itu gimana? Pertanyaannya singkat, jawabannya mudah, dan langsung seketika. Contoh, kalau tadi pertanyaan yang sungguhan, tadi kan Ibu, minyak goreng yang berkualitas itu gimana? Itu pertanyaan sungguhan, tidak boleh. Maka harus diganti pertanyaan yang sederhana. Bu, mau nggak punya minyak goreng yang berkualitas? Kira-kira jawabannya gimana? Mau kan gitu. Bu, kalau ada minyak goreng yang berkualitas dan murah, mau nggak jenengan? Mau. Kalau ada minyak goreng yang bisa dipakai beberapa kali dan masih tetap bagus, mau nggak Bu? Nah, saya punya minyaknya. Berapa detik Bapak Ibu? Nggak usah panjang lebar macam-macam gitu loh. Tapi efektif dan orang terkondisi untuk mau. Kalaupun dia nggak mau, pasti dia akan ada, setidaknya dia jawab mau dulu. Seandainya pun dia nggak beli, pasti sudah tertarik dulu. Mungkin karena memang benar-benar nggak punya uang aja dia nggak beli itu. Tapi pasti dia mau sebenarnya dengan pertanyaan seperti itu. Sederhana kan Bapak Ibu? Itu satu jurus baru. Dan seterusnya. Ya nanti ada pendalamannya, ada namanya teknik yes invitation ya. Jadi bagaimana kita mengkondisikan orang itu jawab ya, mau, oke, baru masuk penawaran kita. Itu ada caranya Bapak Ibu. Makanya memang teknik public speaking ini harusnya Bapak Ibu
menjadi kurikulum dasar anak-anak kita harusnya. Cuma sayang memang ini tidak menjadi begitu diperhatikan oleh pemerintah kita, sehingga kita harus punya inisiatif sendiri. Padahal ini dalam Islam justru inilah menjadi basis utama. Bagaimana memiliki ilmu balaghah, ilmu mantek dan seterusnya. Jadi public speaking itu kayaknya ilmu dari luar ya. Enggak, itu ilmu yang islami banget. Quran surah An-Nisa ayat 63 di ujungnya itu Allah berfirman, wa'idhum wa kullahum fi anfusihim qaulan baligha. Di situ ada qaulan baligha. Bagaimana kita umat Islam itu mampu memberikan nasihat, pembicaraan, kata-kata yang berkesan, bukan sekedar memahamkan, tapi berkesan pada jiwa manusia. Sehingga disinilah pentingnya kita belajar public speaking. Nah itu baru opening dulu. Nah sekarang ada badan materinya, pesan utamanya apa, lalu nanti closing yang mengesankan. Nah kalau kita tahu urutannya, saya mulai ngomongnya kayak apa, terus nyampaikan pesan utama kayak apa, penutupannya kayak apa, ini menjadikan kita merasa siap, kan itu, merasa siap ngomong karena tahu caranya. Kita merasa takut, kita merasa grogi karena apa? Karena merasa tidak siap. Kalau merasa siap berarti semakin berani dong. Semakin merasa nggak siap, semakin grogi. Nah salah satunya karena tidak tahu caranya. Tapi kalau tahu caranya pede banget. Oh berarti mulainya ngomongnya gitu ya. Oh berarti nyampaikan pesan utamanya gitu ya. Berarti penutupannya gitu ya. Nah tapi juga harus komplit memang. Jangan aja nanti belajar jurus opening, closingnya malah nggak dipelajari. Openingnya sudah bagus, sudah menarik, tapi kata closingnya bu beli ya malah nggak terucap, ya repot juga kan gitu. Nunggu inisiatif dia mau terucap, ya mas saya tak beli, itu belum tentu muncul dari audiens kita. Maka harus ada closing yang memang menegaskan tujuan kita itu apa. Maka sejak awal itu saya sampaikan, kita tujuan ngomongnya apa, mau jualan. Ya udah cari kata-kata nanti sebagai kata pamungkasnya, bu beli ya, bu ini mumpung ada diskon, beli 2 gratis 1. Jadi ada kata-kata meminta dia untuk beli. Ini salah satu nanti kata pamungkasnya. Nah itu jadi cara mengelola grogi. Pertama kita sadari mindset kita luruskan, memang itu ada dan ini menjadi tantangan pertama, bahwa ketakutan jangan sampai menghentikan langkah kita. Maju aja. Intinya di situ. Lalu belajar dan seterusnya. Yang kedua, tahu caranya. Kalau tahu caranya, insya Allah kita pede. Jadi sebenarnya kenapa kita itu semacam buntu pemikirannya, nggak ketemu solusi dan lain sebagainya? Karena belum tahu caranya saja. Apapun problem yang kita alami, kita merasa penat hidup kita merasa boring, kita merasa lemah, kita merasa terpuruk karena belum tahu caranya. Hanya itu aja Bapak Ibu. Maka benarlah karena tahu caranya ini adalah ilmu, dan ilmu ini bagaikan cahaya. Ketika ruangan gelap gulita tanpa cahaya lampu, maka kita tidak bisa melihat apa yang ada. Tapi walaupun gelap gulita, tapi kalau ada lampu cahaya, kita akan bisa melihat segalanya. Oh, di situ pintunya. Oh, di situ jendelanya. Oh, di situ lubang tangkinya. Oh, di sini jalan keluarnya karena ada cahaya. Maka salah satu gimana cara ngomong yang efektif adalah tahu caranya dengan belajar public speaking. Gitu Bapak Ibu. Jadi seni berbicara dengan tujuan tertentu. Maafkan ya, terima kasih. Terima kasih. Siapa yang luar biasa? Monggo dari tadi masih malu-malu gimana ya? Nah, ayo silakan. Lebih aktif lagi untuk bertanya karena kita di sini tidak hanya
bertanya dan juga boleh menjawab. Monggo Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak yang ingin bertanya seputar public speaking. Ada Mas? Oke, tadi ada anak-anak ini loh. Monggo. Ada Pak? Tidak ada? Kalau tidak ada, masih ada. Ya, masih ada waktu 10 menit ya, kita manfaatkan, kita maksimalkan. Bapak Ibu sekalian, tadi yang disampaikan oleh Pak Komar ada beberapa hal ya tentang bagaimana mengatasi groginya, kemudian juga ternyata faktanya, ya ini diingat-ingat, faktanya tentang grogi, fakta tentang grogi. Semua orang, semua manusia memiliki rasa grogi. Apa Bapak Ibu? Semua orang punya rasa grogi. Kemudian fakta berikutnya adalah rasa grogi tidak bisa dihilangkan. Tidak bisa apa? Tidak bisa dihilangkan. Lalu bagaimana? Yang orang-orang berbicara di depan umum itu sepertinya kok bisa ya percaya diri. Apakah mereka tidak punya rasa grogi? Rasa grogi tetap masih ada. Kami ya saya Pak Komar juga tetap masih ada rasa grogi itu. Tapi faktanya lagi adalah rasa grogi itu bisa kita kelola, ya. Jadi rasa grogi itu memang fitrahnya manusia, ada di dalam manusia. Rasa grogi itu bagian dari rasa takut. Rasa takut kan ada, memang melekat pada manusia itu semuanya. Dan ternyata tidak bisa dihilangkan. Lalu apa? Bisa dikendalikan. Dikendalikan bagaimana? Tadi sudah disampaikan dengan kita olah nafas, ya. Kemarin kami mengadakan workshop tentang public speaking. Kita kolaborasi dengan tim dari olah nafas. Jadi dengan kita olah nafas itu menjadikan tubuh kita itu menjadi lebih rileks, lebih tenang, dan itu bisa meningkatkan rasa percaya diri kita dengan pernapasan. Okay? Ketika kita sudah mulai tenang, maka kita akan lebih percaya diri. Kita sudah siap dengan persiapan yang matang tadi, ada materi yang sudah siap, maka kita sudah akan lebih percaya diri. Yakin ada yang bertanya? Tidak ada yang bertanya? Boleh saya bertanya? Boleh ya? Iya. Bapak Ibu sekalian, pekerjaan apa yang tidak membutuhkan skill komunikasi? Apa? Bertani. Yakin? Bertani tidak membutuhkan komunikasi. Siapa yang mau kali ini? Ada lagi? Gak ada. Ya, berarti apapun itu, bahkan kalau Herdianya itu mengatakan, ketika Anda ingin sukses dalam hal apapun, mau jadi manajer, mau jadi kasir, mau jadi apalagi guru ya, maka kuasailah skill komunikasi, berbicara, berkomunikasi. Nah, di sini kami dari GLC juga membuka pelatihan tidak hanya untuk dewasa tapi juga untuk anak-anak dari SD, SMP, SMA. Jika nanti Bapak Ibu ingin mengikutkan putra putrinya atau panjenengan juga bisa ya, ada kelas public speaking, dan terdekat juga nanti ada pelatihan public speaking. Kalau tadi sampaikan Pak Komar, pelatihan public speaking minimal berapa hari? 2 hari ya. Kalau hanya 1 jam ini juga kurang, belum maksimal ya, baru kulitnya gitu ya. Maka kita konsep hari ini talk show ya, tanya jawab gitu, tidak seminar. Kalau seminar pun masih kurang. Nah, maka silakan nanti bisa bergabung dengan kami. Gimana caranya? Menghubungi nomor yang tertera pada deskripsi video ini. Ada di sini nomornya ya. Monggo nanti menghubungi Pak Bagus bisa ya kalau misalkan mau ikutnya. Dan yang terdekat insya Allah tanggal 8 dan 9 itu ada 2 hari Bapak Ibu di Hotel Safir insya Allah. Tanggal 8 9 Februari tahun 2025. Dan di sana nanti spesialnya tidak hanya tentang teknik public speaking, tapi juga ada olah nafas. Bagaimanakah kita mendapatkan namanya mindfulness dalam kehidupan kita, yang terutama digunakan dalam hal public speaking. Nah, ini menariknya ini karena
Biasanya seminar public speaking ya public speaking saja. Biasanya pelatihan tentang olah nafas ya olah nafas sendiri. Nah ini kita kolaborasikan ya karena kami juga kerjasama dengan founder dari olahnafas.id yaitu namanya Mas Raffi, putranya Pak Arifin. Siapa itu? Yang punya Sapin itu ya. Nah itu. Nah, nanti bisa bergabung di sana. Oke? Jika tidak ada yang bertanya lagi, maka ada closing, ada penutup dari Pak Komarudin Zuri. Monggo nanti bisa disimpan karena ini sangat penting ya terakhir untuk Bapak. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kalau ini mungkin ande-ande saja dulu Bapak ya, Ibu ya. Kita sebagai orang dewasa nih, dalam keluarga kita, seandainya kita ini mampu punya waktu, momen entah itu kumpul keluarga, entah itu reuni keluarga, entah itu ya rapat keluarga dan sebagainya, kita punya keterampilan, entah itu kultum umpamanya, tapi walaupun singkat, tapi bisa menggugah. Kira-kira kalau punya keterampilan itu, apa yang Bapak Ibu rasakan? Asik, senang, bahagia, semuanya Bapak Ibu. Ya. Nah, saya akan bagikan tips mudah. Siapapun panjenengan, apapun latar belakangnya, kalau Bapak Ibu pakai kerangka yang akan saya sampaikan, Bapak Ibu akan bisa berbicara kultum dengan terstruktur seperti Ustaz Rosen tadi. Kalau Ustaz Rosen panjang lagi, gitu. Tapi kultum aja kita mulai dari kultum dulu. Nah, caranya dengan kita mengetahui kerangkanya dulu. Ibarat orang bangun rumah itu kita tahu mana pondasi, mana tiang, mana atap. Bangunnya mana dulu? Atap dulu, apa tiang dulu, atau pondasi dulu? Kita tahu kerangkanya, tahu cara bangunnya. Jangan sampai tahu caranya, nggak tahu cara bangunnya. Nanti tiangnya pasang, atapnya pasang, baru gali pondasi. Gitu. Malah jadi roboh kan begitu. Nah, tipsnya Bapak Ibu, tadi sudah saya singgung, cara menyusun materi yang mudah. Ada 3 bagian tadi. Apa tadi Bapak Ibu? Bagian pembukaan, bagian isi utama, bagian penutupan. Nah, rumusnya itu 4-3-4. Berapa Bapak Ibu? 4-3-4. 4 pertama ini pembukaannya. Pembukaannya ini terdiri dari 4 unsur. Okay? Yang boleh catatan boleh dicatat, yang sudah ahli menghafal silakan diingat. Nah, pertama yang masuk unsur pembukaan itu pasti salam pembuka. Ya, mudah ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah masuk salam. Salam ini kalau kita umat Islam include muqaddimah, puji syukur. Nah ini namanya salam. Kalau belum bisa Arabnya cukup terjemahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur Bapak Ibu masih diberikan kesehatan. Kita sampaikan sholawat salam kepada Nabi Muhammad SAW. Nah itu sudah salam namanya. Terus yang kedua adalah penghormatan. Penghormatan. Kita mulai dari yang paling utama. Kalau di situ orang tua kita, berarti yang paling saya hormati bapak, ayah anda. Kalau di situ nanti baru ada kakak adik di bawah orang tua, baru nanti yang kedua. Nah, caranya bagaimana? Dibedakan dengan kata kata paling, kata sangat. Yang paling saya hormati ayah anda, ibunda. Baru nanti yang saya hormati kakak, yang saya hormati kakak A, kakak B. Baru nanti adik-adik yang saya sayang. Urutannya begitu. Nah, itu penghormatan yang kedua. Yang ketiga, ini jurus pembukaan. Tadi salah satunya dengan pertanyaan. Hadirin atau
Bapak Ibu atau keluarga besar yang saya hormati, tentu kita ingin keluarga besar kita selalu rukun sejahtera. Pertanyaan begitu, itu jurus pembukaan. Terus tentu kita ingin bagaimana keluarga kita ini bukan hanya sejahtera dan bahagia, tapi juga bisa saling memberikan manfaat untuk sesama. Nah, itu retorika namanya. Retorika itu pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Kalau pertanyaan yang mudah butuh jawaban, tapi jawabannya mudah. Oleh karena itu, di sini saya akan menyampaikan pentingnya menjaga kerukunan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Nah, itu namanya opening. Nah, yang keempat, agenda. Jadi setelah tadi bertanya sederhana, terus menyampaikan agenda. Oleh karena itu, saya akan menyampaikan 3 cara menjaga keutuhan persaudaraan dan pertumbuhan kesejahteraan. Itu namanya agenda. Itu bagian pembukaan. Salam, penghormatan, jurus pembukaan, salah satunya dengan pertanyaan. Yang masih ada 12 yang harus dibahas di pelatihan. Dan yang keempat adalah agenda. Mau ngomong tentang apa? Nah, itu namanya agenda. Ini bagian pembukaan. Sekarang bagian isi. Bagian isi ada 3 unsurnya. Satu adalah model badan materi. Ada 5 modelnya, dipilih salah satu. Salah satunya adalah 2W 1H. What, why, how. Apa, mengapa, gimana caranya. Ini model pertama. Jadi kerukunan keluarga besar tadi, yang dimaksud dengan kerukunan keluarga besar itu apa? Jelaskan. Nah, ini bagian what-nya, bagian apa yang dimaksud. Terus yang kedua adalah why-nya. Kenapa kita harus menjaga kerukunan keluarga besar ini? Jelaskan secara singkat maupun panjang. Terus how-nya. Terus gimana caranya menjaga kerukunan keluarga besar ini? Jadi bagaimana, apa yang dimaksud, kenapa demikian, gimana caranya. Nah, ini bagian isi materinya. Itu unsur yang pertama. Unsur yang kedua adalah dibuat poin-poin utama. Ada 3 cara menjaga kerukunan keluarga besar. 1, 2, 3 itu namanya poin-poin utama. Nah, yang ketiga adalah penguat. Penguat ini kita pakai dalil, kita pakai data, kita pakai cerita, kita pakai ilustrasi untuk menguatkan apa yang kita sampaikan. Sehingga memang di situ kita butuh belajar, butuh membaca, butuh googling minimal. Nah, sekarang berarti yang pembukaannya 4, isi utamanya 3, penutupannya juga 4. Nah, penutupannya terdiri dari apa? 1, review. Teman-teman sekalian, tadi saya sudah menyampaikan ada 3 cara menjaga kerukunan keluarga besar dan kesejahteraan. 1, 2, 3, disingkat. Itu namanya review, mengulas. Setelah review ada jurus penutupan. Juga ada 12, tinggal dipilih salah satu. Nah, salah satunya bisa dengan cerita, bisa dengan pantun, bisa dengan kutipan, bisa dengan pernyataan yang menyejukkan, bisa dengan data dan lain sebagainya. Mungkin mau cerita, umpamanya setelah tadi di review, teman-teman sebelum saya mengakhiri apa yang saya sampaikan, saya mau cerita dulu. Namanya cerita tentang pas sejarah keluarga, tentang apa dan sebagainya yang masih terjaga sekarang. Dan dari cerita ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa demikianlah perjuangan untuk kita menjaga keutuhan keluarga ini. Oleh karena itu, mari kita benar-benar melakukan 3 hal tadi untuk menjaga kerukunan keluarga dan kesejahteraan keluarga besar kita. Itu namanya kata pamungkas. Jadi yang ketiga adalah kata pamungkas, dan yang keempat adalah penutup salam. Jadi bagian penutup ini ada 4 unsurnya: review, jurus penutupan,
kata pamungkas. Kata pamungkas itu kalau jualan ibu beli ya, itu kata pamungkas. Lalu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah kan Bapak Ibu? Kalau tahu kerangkanya, bangunnya dari mana, gitu ya. Nah dengan itu, kalau jenengan serius, ibaratnya itu kalau pengen mudah, tinggal ditulis di kertas dulu 4 bagian pembukaan A, B, C, D, dikasih jeda gitu, lalu diisi seperti ngisi tugas atau ngisi ujian gitu. Jadi titik-titiknya dikasih jeda dulu. Lalu nanti bagian isi. Pertama, model bandar materi, poin-poin utama, penguat, kasih jeda, baru nanti diisi. Bagian penutup demikian, nanti reviewnya titik-titik, dikasih jeda lagi. Terus jurus penutupannya dikasih jeda lagi, kata pamungkasnya dikasih jeda lagi, salam. Baru nanti diisi. Oh ini diisi. Dengan begitu kita mudah buat materi untuk bahan presentasi, untuk ceramah, untuk pidato dan seterusnya sesuai dengan standar nasional Indonesia. Gitu ya. Ya, jadi itu memang pakem dari BNSBRI Bapak Ibu ya. Kemarin terakhir saya mengambil sertifikasi komunikasi public speaking dari BNSB, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ya, itu ada sertifikatnya khusus Bapak Ibu ya dari pemerintah. Nah, pakemnya seperti itu sehingga jenengan berbicara kayaknya sekedar sambutan RT tapi kelasnya sudah SNI. Kayaknya sekedar sambutan reuni keluarga tapi sudah standar SNI. Beda rasanya Bapak Ibu. Rasanya beda, asik, menarik, menginspirasi. Nah, monggo Bapak Ibu kalau nanti mau bersedia mengagendakan waktu yang agak panjang di masjid ini gitu ya. Mungkin khusus untuk pelatihannya minimal 3 jam begitu untuk bahas bagian opening dulu. Nanti 3 jam kapan lagi bagian isinya, 3 jam lagi bagian penutupannya, monggo silakan, atau dibuat kajian rutin public speaking ya silakan kan begitu. Nanti untuk calon dai, calon khotib dan sebagainya, sehingga waktu emas kita berbicara itu benar-benar menggugah, bukan sekedar memberikan informasi, tapi menggugah semangat, menggugah inspirasi. Nah dengan begitu, insya Allah kalau masing-masing kita mau belajar, sungguh-sungguh bisa, karena mahir public speaking tidak harus butuh bakat. Yang penting kuncinya cuma 3. Belajar, praktek, evaluasi. Belajar, praktek, evaluasi. Belajar, praktek, evaluasi. Ini 3 kunci yang dilakukan semua para pembicara. Hanya itu Bapak Ibu. Nah, sehingga siapapun kita insya Allah bisa. Apapun latar belakangnya, asal mau melakukan 3 itu, tahu caranya, pasti bisa. Bapak Ibu, mudah-mudahan sharing kita hari ini bisa bermanfaat. Monggo Pak Bagus, silakan diagendakan kalau itu diperlukan, insya Allah ya di waktu-waktu yang lain, sehingga benar-benar public speaking menjadi skill dasar, keterampilan dasar untuk kita bisa mengembangkan potensi diri kita di lingkungan kita, dimanapun kita bekerja, bersosial di masyarakat. Sehingga kita bukan hanya menjadi orang yang biasa, tapi menjadi orang di atas rata-rata. Sama-sama karyawan, tapi punya skill public speaking pasti menonjol di sana. Sama-sama warga biasa, tapi punya skill public speaking pasti orang akan fokus kepada kita. Sehingga kemanfaatannya akan lebih besar, akan lebih luas, akan lebih hebat kalau kita punya keterampilan komunikasi yang menarik, menyenangkan, dan menginspirasi. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah cukup waktunya pas. Jadi